Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Nur Azizah, NIM 1904507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan, di mana dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, itu terdapat konsep dasar kepemimpinan pendidikan, di mana pengertian kepemimpinan di dalam suatu organisasi, yaitu sosok seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, secara singkatnya dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasian, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kepemimpinan itu mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya, di mana pemimpin itu mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah ke bawahan apa yang harus dilakukan, namun juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Selanjutnya itu terdapat fungsi kepemimpinan, di mana fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpin dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sanan Espesia Siagain 1999, fungsi kepemimpinan itu meliputi yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif untuk pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator dalam kehidupan organisasional. Selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi baik dalam hubungan keluar maupun ke dalam hubungan organisasi. Nah, yang kelima, pimpinan sebagai integrator, yaitu adanya pembagian tugas, sistem alokasi dana yang diperlukannya, spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Nah, dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut, maka seseorang pemimpin dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Prinsip bimbingan. Nah, dalam prinsip bimbingan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, pemimpin pendidik itu hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik di lembaga yang ada di dalam wilayah pembinaannya. Yang keempat itu terdapat prinsip efisiensi, di mana prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat ekonomis. Pada dasarnya prinsip ini menekankan pada pengolahan daya guna yang maksimal dalam melaksanakan kepemimpinannya yang berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, dan pikiran. Selanjutnya terdapat prinsip berkesinambungan, di mana dalam prinsip ini adalah prinsip yang bertujuan agar kepemimpinan pendidik ini tidak hanya diterapkan pada satu waktu saja, tetapi secara terus-menerus selama mereka berada di sekolah. Hal ini menjadi penting karena dalam proses belajar mengajar memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini menurut laissez-faire, di mana gaya ini mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Di mana gaya kepemimpinan karismatis, kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Nah, biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepemimpinan ini adalah akan visionaris
visionaris, di mana mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoriter, di mana adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya. Selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan moralis, di mana kelebihan dari gaya kepemimpinan ini, moralis ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggal terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, juga sabar, murah hati, dan segala bentuk kebijakan-kebijakan adalah dalam diri pemimpin tersebut. Nah, yang selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan administratif, di mana gaya kepemimpinan ini tipe akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Nah, sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Selanjutnya gaya kepemimpinan analitis, di mana dalam gaya kepemimpinan ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analis, terutama analisis dari setiap informasi yang didapatkan. Selanjutnya gaya kepemimpinan asertif. Nah, gaya ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengambilan personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Selanjutnya gaya kepemimpinan entrepreneur, di mana dalam gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir. Nah, itu hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.